Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Ini dalam bulan keluarga, jadi menarik kalau kita berbicara tentang keinginan. Karena setiap anggota mempunyai keinginan, mulai dari yang anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang lanjut usia mempunyai keinginan. Tapi dari semua kategori usia ini nampaknya kemampuan untuk mengendalikan keinginannya juga berbeda satu dengan yang lain. Belum tentu yang lanjut usia bisa mengendalikan keinginan, mengelola atau menata keinginannya. Bagaimana kita belajar tentang penataan keinginan ini? Baik dan sangat menarik kalau kita belajarnya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita nanti membacanya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk bersama menghayati kebenaran firman-Mu dalam sapaan harian ini. Kami siap untuk membaca, mendengar, dan menghayatinya. Kiranya Tuhan yang memberkati, supaya kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga. Terlebih ketika kami masuk dalam masa bulan keluarga ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita dengar dan hayati adalah Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan menyatakan, maka ia, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini adalah penggalan ayat dari perikop yang tercatat dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini di Taman Getsemani. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak mengingat ya kisah ini, kisah di mana Tuhan Yesus Kristus berdoa saat Tuhan Yesus akan masuk dalam pencobaan di Taman Getsemani. Dan dari penggalan ayat ini yang sudah saya bacakan tadi menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menata keinginannya. Ada keinginannya, ada keinginan Bapa. Ya, dia akan masuk ke dalam pencobaan. Tentu ada kemungkinan untuk ingin terhindar dari pencobaan itu. Tetapi ada keinginan Bapa di surga supaya Tuhan Yesus menjalani pencobaan itu. Jadi ada pilihan, paling tidak dua pilihan keinginan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya yang terjadi itu bukan keinginannya, melainkan keinginan Bapa. Nah, disinilah kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menata keinginannya. Tidak semua yang diinginkannya itu yang dimohonkannya dan yang dijalankan dalam hidupnya. Tidak. Dia cenderung memilih dalam hal ini pencobaan, menerima apa yang menjadi keinginan Bapa. Ia menata, mengelola keinginan itu. Menata keinginan ternyata bukan persoalan yang mudah. Ya kan? Anak-anak, para remaja, para pemuda, warga dewasa,
juga termasuk warga lanjut usia. Kita harus terus belajar menata keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus terpenuhi. Ingat, anak-anak kadang ini membuat cara yang menarik untuk memaksa keinginannya, seperti ke mall, mau minta coklat dengan ibunya, nangis. Nangis adalah cara dia untuk memaksa keinginannya. Orang tua, keluarga harus mengajari anak cara menata keinginannya. Tentu yang perlu belajar untuk menata keinginan bukan hanya anak, tapi semua anggota keluarga perlu belajar berlatih menata keinginannya. Supaya keinginan kita itu juga serarah sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Selamat menata keinginan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.